Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman dan bunda-bunda semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun teman-teman dan bunda-bunda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja dan happy selalu. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan apa yang diinginkan dan dicita-citakan semoga segera terwujud ya. Alhamdulillah, share lagi kegiatan saya ya teman-teman. Ini kegiatan saya di siang hari hingga sore hari. Ini kegiatannya sekitar jam setengah 2-an gitu ya teman-teman. Mumpung adik Faninya lagi tidur, langsung aja saya gercep buat cuci piring. Karena cucian piringnya kali ini lumayan banyak. Ini abaikan ya teman-teman ya, kameranya tadi itu goyang-goyang karena itu tersenggol sama Mbak Keisha. Adik Faninya tidur, Mbak Keisha-nya digangguin bundanya. Mbak Keisha itu lagi ada di belakang kamera HP ya teman-teman ya. Dia yang lagi teman-teman yang mengawasi saya cuci piring. Dan ini setelah selesai cuci piring, saya lanjut bilas-bilas piringnya. Karena belum ada wastafel gitu ya teman-teman, jadi piringnya ditumpuk gitu. Jadi biar sekalian cuci piring. Dan ini udah selesai cuci piring. Lanjut saya mau bersihin kamar mandinya. Saya sikat-sikat dulu kamar mandinya supaya nggak licin bekas saya cuci piring tadi. Itu setelah saya selesai cuci piring, piringnya memang belum saya susun ke rak piring gitu ya teman-teman. Saya biarkan dulu sampai piringnya itu tiris. Dan ini saya lanjut, saya mau ngangkatin kain yang saya jemur tadi ya teman-teman. Ini merupakan sambungan dari video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Saya baru sempat ngedit, saya baru sempat dubbing sekarang. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah saya selesai angkat bajunya, saya mau keluarin dulu bajunya dari hanger ini ya teman-teman ya. Saya itu dibantuin sama Mbak Kay, alias Mbak Kay-nya itu bantuin saya ngerecokin ya teman-teman. Ini adik Fani asik ngeliatin saya. Dia mungkin mikir, bunda ini lagi ngapain sih gitu ya teman-teman ya. Setelah selesai masalah pakaian, ini saya mau lanjut jemurin kasur ya teman-teman. Mumpung di luaran itu masih panas dan masih sekitar jam 2-an gitu ya teman-teman. Jadi masih ada beberapa jam lagi menuju sore. Kan lumayan ya teman-teman, kasurnya jadi empuk lagi. Kebetulan juga cuacanya itu masih sangat panas ya teman-teman. Mataharinya itu kalau sore itu pasti di arah belakang rumah saya ini. Lanjut, setelah kasurnya saya jemur, ini mumpung saya lagi rajin-rajinnya ya teman-teman, ini saya mau beresin keranjang pakaiannya adik Fa dulu. Ini saya keluarin yang dalam keranjang, saya tepuk-tepuk kali aja ada debu. Mohon maaf ya teman-teman kalau ini Mbak Kenya asik joget-joget di depan kamera. Karena ini pas saya lagi mau lipatin bajunya adik Fa ini, saya ngehidupin speaker bluetooth gitu. Dan kebetulan itu musiknya itu musik DJ. Cuman nggak saya hidupkan ya teman-teman ya. Takutnya ntar kena copyright ya teman-teman. Dan mohon maaf sekali lagi ya teman-teman, itu Pak suami dia bolak-balik udah kayak setrikaan aja ya teman-teman. Karena Pak suami itu dia baru bangun tidur siang, terus ke kamar mandi, terus ke kamar, dan terus ke dapur ya teman-teman. Itu Pak suami rencananya dia mau pergi ke bengkel Honda atau motor gitu sih teman-teman namanya ya. Karena dia mau memperbaiki Honda yang biasanya dipakai untuk pergi kerja gitu. Karena Hondanya Pak suami itu sedang rusak ya teman-teman, bannya itu bocor dan harus diganti. Semingguan itu Pak suami itu pergi kerja pakai motor yang biasa saya pakai ya teman-teman. Dan kebetulan tadi pas Pak suami dia mau pergi itu ada tukang paket ngantarin paket saya, makanya saya ke depan sebentar. Dan itu paketnya sudah datang, cuman belum saya buka karena isinya itu surprise ya teman-teman. Dan ini videonya sengaja saya percepat. Kalau nggak dipercepat itu video aslinya itu mau sekitar 1 jaman ya teman-teman. Karena saya lipatin baju adik Fa itu sambil digangguin sama adik Fa. Mana yang udah saya lipat itu ditarik lagi sama adik Fa ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau saya ngomongnya itu belepotan. Kadang saya bilang Honda, kadang saya bilang motor. Saya juga suka bingung ya teman-teman.
Kalau di tempat teman-teman, nama kendaraan yang beroda dua itu apa? Honda kah, kereta kah, atau motor kah? Boleh ya komen-komen di kolom komentarnya. Terima kasih. Ini masih edisi lipatin baju adik Fa dan juga Mbak K. Teman-teman bisa lihat di video ya teman-teman. Ini adik Fa itu masih lasak-lasaknya gitu. Ini juga kebetulan mereka berdua itu tidur siangnya itu tadi cuman sebentar, nggak mau tidur lagi ya teman-teman. Mungkin dia tahu karena hari libur gitu. Dan itu tadi ya teman-teman, saya ke depan itu saya pikir itu Kang Kurir tukang antar paket lagi, rupanya enggak. Karena paket saya itu di pemberitahuannya bakalan datang di hari itu juga, cuman ditunggu-tunggu enggak datang ya teman-teman ya, belum datang gitu. Dan ini saya sudah selesai lipatin baju adik Fani dan juga Mbak Ke. Langsung aja saya susun-susun ke tempatnya. Teman-teman bisa dilihat ya teman-teman, adik Fa itu kemana saya selalu ngekor ya teman-teman ya. Itu sudah lincah-lincahnya banget. Dan ini lanjut aja ya teman-teman, saya mau pakein sarung bantal ke bantal yang tadi paginya itu udah saya jemurin gitu ya teman-teman. Dan ini saya pakai sarung bantal yang saya beli di pasar pas ya, saya jemurin bantalnya nggak saya record ya teman-teman. Dan ini sebenarnya teman-teman saya itu udah ngantuk, pengen tidur siang, cuman kerjaan itu masih banyak, jadinya ngantuknya saya tahan-tahan. Dan ini sekejap mata adik Fani itu udah naik ke atas kasur. Dia paling suka belakangan ini naik di kasur ya teman-teman ya. Dan ini saya panggil-panggil adik Faninya nggak mau turun, karena sehabis ini saya mau beberes tempat tidur, mau saya ganti spray gitu. Dan ini pas saya lagi mau ganti spraynya, adik Fa itu gangguin ya teman-teman. Jadi saya bercanda dulu sebentar sama Mbak Ki dan juga adik Fa. Teman-teman pasti heran, ini kok alas tempat tidurnya dialasin gitu. Itu saya kasih alas bed cover gitu ya teman-teman, karena ini kasurnya itu udah besi-besi, dalam kasurnya itu udah keluar-keluar gitu, karena ini kasurnya udah lama banget ya teman-teman. Ini kasur bawaan dari saya masih gadis dulu, karena belum ada rezeki jadi belum sempat untuk ganti kasur yang baru. Karena ini masih bisa dipakai ya, kita pakai yang ada dulu ya teman-teman. Semoga aja duitnya segera terkumpul dan bisa beli tempat tidur yang baru. Dan ini lanjut ya teman-teman, itu tadi selesai kerjaan saya itu sekitar jam setengah empatan gitu ya teman-teman, karena di videonya itu makanya kelihatan pendek. Tadi sehabis saya ganti spray, saya langsung sapu-sapu rumah ya teman-teman. Pokoknya beres-beres di rumah. Selesai dari dalam rumah, ini lanjut saya mau cabutin rumput yang ada di samping rumah. Karena itu rumputnya udah tinggi-tinggi, udah panjang-panjang, udah kayak di hutan belukar aja. Tapi sebelum saya cabutin rumputnya, saya letakin adik Fani dulu di dalam baby walker. Dan baby walkernya itu saya ikat ke tiang gitu teman-teman ya, ke tiang teras rumah supaya nggak lari kemana-mana. Takutnya adik Fani itu dia melungsur atau menuju ke paret ya teman-teman ya. Setelah adik Fani aman, langsung aja saya cabutin rumputnya ya teman-teman. Tapi nggak berapa lama saya cabutin rumput, Pak suami itu dia baru pulang dari bengkel Honda gitu ya teman-teman. Langsung aja saya ajakin buat kerjasama bersihin ini rumput di samping, karena memang paginya itu kita udah ada rencana kalau sorenya itu mau bersihin rumput ini ya teman-teman. Kenapa saya bersihin rumputnya nggak pakai cangkul? Karena sebenarnya ini dicabut pakai tangan aja gampang gitu ya teman-teman. Kalau dipakai cangkul gitu, pasir-pasirnya ikut terangkat gitu. Karena ini pasir yang di samping rumah ini masih bercampur pakai kerikil-kerikil gitu. Jadi ntar kalau dibersihin pakai cangkul, dia ikut terangkat banyak gitu ya teman-teman. Tanah yang di samping ini masih bawaan gitu ya teman-teman. Belum sempat untuk ditimbun dan juga diratain, karena semuanya itu kan butuh proses ya teman-teman. Dan ini pas lagi bersihin rumput, si Pak D itu kan jualan bakso lewat. Dan Pak suami itu kan sukanya jajan, sukanya ngemil, jadi dia beli ini bakso. Itu beli baksonya 5.000. Dan itu tadi juga Mbak K dia mau beli bakso kosong gitu ya teman-teman, nggak pakai kuah.
Oke teman-teman, bersihin rumputnya udah selesai, walaupun bersihin rumputnya itu nggak sampai ke belakang. Kata Pak suami hari Minggu besok sekali lagi itu pasti dibersihin. Dan ini lanjut kita lagi istirahat karena ini udah jam setengah 5-an gitu. Mumpung belum mandi ya teman-teman dan masih keringatan gitu, jadi istirahat sebentar. Tadi juga saya udah buatin TS gitu untuk Pak suami, cuman nggak saya record karena keburu-buru. Dan ini saya makan bakso punya Mbak Keisha ya teman-teman, karena dia itu kan nggak pala doyan yang namanya perbaksoan gitu. Ini kita duduk-duduk gini sambil cerita-cerita ya teman-teman, itu ngebahas kayak mananya kayak esok-esoknya gitu untuk rumah gini ya teman-teman. Karena ini kan kita juga baru menuju ke 2 bulan tinggal di rumah ini ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya gitu ya teman-teman, setelah sekian lama bisa punya rumah sendiri, walaupun perjalanannya itu masih panjang untuk ke depan. Cuman untuk sekarang itu nikmatin aja dulu prosesnya ya teman-teman. Karena apa yang kita inginkan dan juga kita idam-idamkan itu nggak bisa kita dapatkan secara instan ya teman-teman. Harus melalui proses yang panjang dan juga jalanan yang berliku-liku gitu ya teman-teman. Mungkin kapan-kapan saya bakal ngajakin teman-teman semuanya untuk house tour rumah yang baru ini ya teman-teman. Cuman untuk sekarang belum sempat aja buat saya nge-recordnya. Saya mau ngambil video pas kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga aja saya belum bisa ya teman-teman. Karena ada suatu kejadian gitu, makanya saya belum bisa untuk ngambil video di kegiatan saya sehari-hari, selain video di saat saya waktu weekend dan juga ada Pak suami gitu. Ntar kapan-kapan pasti akan saya ceritain gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini lanjut ke video. Saya itu kepedasan ya teman-teman karena cabenya kebanyakan saya buat. Dan ini saya dilihatin orang yang lewat karena ada tripod di luar ya teman-teman. Jadi sedikit malu ya teman-teman karena dilihatin orang kayak gitu. Oke deh teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga video saya kali ini ada manfaatnya dan bisa menginspirasi teman-teman semua. See you the next video. Assalamualaikum, bye bye.